Saya Titik Puji Rahani, NPM 20187203001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan nasional. Jadi apa sih pendapatan nasional itu? Jadi pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi, manfaat perhitungan pendapatan nasional itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui struktur suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, perekonomian dari tahun ke tahun ini dapat dilihat apakah mengalami kemajuan, mengalami kemunduran, ataukah tetap. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Yang keempat, yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang kelima, yaitu sebagai pedoman pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkualitas dengan perencanaan pembangunan nasional. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai komponen pendapatan nasional. Komponen atau konsep pendapatan nasional ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, yaitu produk domestik bruto, yaitu jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik itu masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu NDP atau Net Domestic Product, yaitu produk domestik bersih, yaitu GDP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Yang ketiga yaitu ada GNP. GNP adalah Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, yaitu jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Yang keempat yaitu Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN, yaitu nilai barang yang di dalamnya mengandung nilai depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang modal yang sudah usang dan atau menambah stok. Yang kelima yaitu Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto atau PN, yaitu pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang keenam yaitu Personal Income atau PI atau pendapatan perorangan, dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat
termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Yang terakhir yaitu disposable income atau DI, atau pendapatan disposable. Dapat diartikan sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan atau jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama yaitu metode produksi. Metode produksi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa-jasa tersebut. Yang kedua yaitu metode pengeluaran. Metode pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran atau ekspenditur dari masing-masing sektor dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu metode pendapatan. Metode pendapatan dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang terdiri dari sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan per kapita. Jadi, apa sih pendapatan per kapita itu? Jadi, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Yang keenam yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep distribusi pendapatan. Jadi, distribusi pendapatan ini dapat diartikan sebagai tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Jadi, distribusi pendapatan nasional ini nantinya akan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.